Adi, apa kabar kamu? Baik, baik, alhamdulillah. Bagaimana kamu dari tadi sudah keluar keringat dingin saya lihat-lihat. Iya, saya cari-cari referensi. Oh, kamu nervous kah? Nervous. Dari kapan kau tahan? Dari tadi sih itu. Sehabisnya itu kentang. Salahnya guys. Kalau ditanya dari kapan kau tahan, jangan kau bilang begitu. Dari kapan kau tahan? Saya ulang sekali lagi. Dari tadi. Satu kali lagi ini gelas. Lihat baik-baik ini gelas ada di sini. Dari kapan kau tahan? Dari siang. Allah Akbar. Sekarang episode kali ini kedatangan Ari Brata nih kita nih. Ada Ari Brata. Siap Bang Kemal. Gila. Gokil. Idola ini. Idi. Cari apa itu? Cari bekicot. Gimana kamu? Apa kau cari itu? Apa kau cari itu? Cari bekicot. Cari bekicot. Enggak, bukan begitu gitu. Gila. Nah, itu ide kepikiran dari mana, Rip? Ide bikin itu awalnya gimana, Rip? Karena awalnya itu kan mikir apa ini kontennya nih, terus habis itu ketemu teman, terus dia bilang ada Bang namanya Apos sama Fikri kan, kenal, iya kan, Apos. terus dia bilang ke Apos, udah FYP belum? Saya bilang kenapa? Iya kami ada grup Bang FYP kecil. Wanci, grup WhatsApp Begitu ya, grup WhatsApp. Terus saya bilang, apa? Iya isinya kalau tidak FYP dimarah-marahi Bang, dikata-katai. Nah saya pikir segitunya pengen FYP nih orang-orang ya kan, saya pun pasti mau FYP. Bagaimana cara FYP nih? Nah waktu itu brainstorming gimana kalau ini nih. Nah waktu itu kan masih di Bintang Emon tuh. Tidak jadi dieksekusi, habis itu saya bilang ya sudah saya aja bikin deh. Bikin tuh yang bagaimana nih, kan ada tuh dulu yang soal sindrom TikTok. Jadi awalnya kan ada testimoni dulu, saya mengidap penyakit sindrom TikTok. Ya gitu dulu kan? ya. Iya gitu-gitu. Ada yang coolbet. Iya begitu sindrom begitu kan. Sindrom itu ya. Ini nih testimoninya pada saat dia ikut Akademi FYP gitu Bang. Nah saya bikin tuh nama Akademi FYP-nya. Jadi awalnya kan ada cerita testimoninya dulu tuh dari Adi, dia bilang iya saya udah ikut sih alhamdulillah FYP tapi aduh sakit. Nah masuk itu video. Masuk videonya. Bagaimana murid hari ini FYP belum begitu Bang. Oh asal muasalnya dari situ dari ya. Dari situ awal-awal. Tapi dari Apos dulu ya. Dari Apos sama Fikri ya. Dia bilang ada FCil, anjir FCil, FYP kecil. Berarti FYP kecil ini maksudnya orang-orang yang FYP masih viewersnya masih kecil. Masih gitu kecil, iya. Terus segmented kan, kau FYP tidak ini? Tidak. Nah kalau yang FYP nasional kan, ya banyak lah itu yang wah menarik nih. Ada kan itu yang, Bang video pertama di dunia dong, wah menarik nih. Gitu ada tuh. Itu apa tuh? Ada. Berarti tidak FYP ya? Iya, enggak maksudnya ada menarik nih ini nih. Oh, maksudnya ngeliatin ke orang, ada FYP yang bagus. Tapi gestur gayanya begini Bang, Geral namanya. Geral namanya Geral, oke. Geral. Jadi dia ditanyain apapun, Bang, video pertama di dunia apa Bang? Wah, menarik nih gayanya gini. Wah, menarik nih. Nah gitu. Soalnya kayaknya kalau di gua tuh yang FYP tuh kadang-kadang yang ada si Sasa tuh. Loh kok bisa ya gitu ya, tuh. itu juga saya. Atau yang ini yang pakai lagu horor terus itu dia ngetik-ngetik itu kan. Misalkan apakah Indonesia adalah Konoha? Oh ternyata ya, beneran. bener. Ternyata dikait-kaitkan kan. Kayak Pak Soekarno mirip Hokage pertama ada gitu-gitunya tuh kan. Ya, nah itu yang sering FYP di gua. Saya juga sering itu Bang. Iya sama lu juga tuh FYP sama Oza tuh paling sering. Apa karena gua ngeklik ya? Harusnya gak gua klik ya? Jangan diklik Bang, jangan diklik. Harusnya Arif gak usah gua jangan klik. Muncul itu, muncul. Gua sekali gua klik, wah muncul terus nih gitu. Maksudnya kenapa muncul lagi nih Arif Brata nih? muncul terus. Nggak, tapi lu termasuk komika yang kan ini nama acaranya aja bertahan di industri ya. Lu tuh gila, gue positif nih sekarang nih. Iya, dalam harusnya nih obrolannya Bang. Dalam harusnya. Saking dalamnya kita matiin dulu off air aja. Jangan dong. Jangan ya. Iya. Jadi komika tuh sekarang kan kalau misalkan kayak gua angkatan pertama kan wajar kalau stand up comedy tuh masih baru-baru, jadi kita sebersinar itu pada masanya tuh wajar lah. Iya benar. Karena era-era gua, Boris, Mas Dika, terus Gilang Baskara itu tuh era-era stand up comedy lagi tren banget. Iya benar, baru-baru orang tahu ya. Jadi kita nggak butuh platform lain untuk kita andalkan mencari uang karena kita dapat job main film banyak, dapat off air banyak, bikin tour kan dulu zaman dulu tour stand up tuh hampir tiap minggu ada.
beda-beda komika kan. Betul. Jadi memang di era itu karena stand up comedy masih baru, jadi nama kita masih dikenal orang sebagai stand up comedian tuh masih enak. Iya, iya. Tapi iya. kan lu season 7 ya, yang Popon juara 1 kan? Iya benar season 8 Pak. Season 8 ya? Iya. Nah, lu kan season 8. Dan banyak komika sekarang yang bahkan udah season-season sebelumnya aja ya, kalau kayak Jegel, Ardit ataupun David atau itu kan masih ada namanya lah. Iya betul. Cuma lu komika yang sadar sosmed lain gitu, Rip. Lu, Oza, Bintang Emon, termasuk iya. komika baru tapi mulai mencuat gara-gara main sosmed gitu. Iya benar. Nah itu gimana lu kepikiran, gue kayaknya harus bikin akun lain, maksudnya harus mainin TikTok juga gitu. Itu dari mana kepikirannya awal-awal? Dari pandemi Bang sebenarnya. Karena pandemi itu ya betul-betul kerjaan tidak ada, terus aktivitas juga harus di rumah. Nah, saya bilang ini nih banyak nih di kepala tuh apa ide-ide mungkin yang menurut saya lucu gitu, gimana eksekusinya. Nah, yang pertama kali mungkin yang membuat saya kayaknya harus bikin ya itu Bintang Emon kan naiknya pada signifikan. saat iya soal DPO itu bikin lah juga saya soal waktu itu masih bikin konten Haji Rate namanya Bang. Haji Rate itu yang pakai filter Snapchat yang jadi tua. Oh. Kayak gitu terus bikin sketsanya keluarga kakek, ibu. Nah, tapi lumayan naik di Makassar. Oh, tapi belum di secara nasional. Secara nasional tidak, tapi ya habis itu udah tuh kayaknya oke juga nih karena pada saat pandemi Bang saya makannya itu kan tidak ada kerjaan. Dapatnya dari endorse Bang. UMKM tergantung hari itu saya dikirimin apa. Oh iya. Begitu. Jadi alhamdulillah hari ini makan tahu wali guys. Nah, sudah direkam bagi-bagi ke keluarga nih. Alhamdulillah dapat gitu Bang. Oh, selama pandemi karena nggak ada duit sama sekali. Tidak ada sama. Jadi kalau hari itu cuman kopi ya sudah asam lambung kita. Iya. Jadi endorse kopi nih gitu-gitu Bang. Oh. Akhirnya bikin baru tuh lumayan naik di Instagramnya. Nah, baru belakangan ini kan baru tuh naik TikTok. Coba-coba di TikTok Bang. Jadi TikTok tuh awal-awal saya cuman story Instagram yang menurut saya kayaknya lucu nih tapi malu saya upload di feed Instagram. Saya lempar ke TikTok. Lumayan. Iya. Iya. Karena lu di TikTok gak ada teman-teman kita ya. Jadi lebih pede ya. Iya lebih pede betul. Kalau di Instagram gue juga kadang-kadang ada beberapa konten TikTok yang gue gak pede lempar ke Instagram. Karena ini banyak temen. Betul. Dijudge kita, dijudge. Betul, diukur semua. Aduh, ini kok kurangnya. Kok kurang anjir Iya, kita udah pikir. orang gue bikin nanti nangis aja anak-anak kayak ngapain sih mal bikin begitu. Iya. Maksudnya kayak ya itu Nggak jokes apa-apa. TikTok aja gitu. Betul. Kayak mending TikTok lah. TikTok lebih random begitu orang-orang juga. Kalau misalkan di komen dia tulus gitu memang, apalagi kalau bukan followersnya kita tuh Bang. Nah, ukurannya saya ketika itu video FYP Bang, ketika komen-komennya tuh sudah bukan Makassar. Oh. Biasanya waduh kok ngakak banget nih parah. Udah. Oh, bukan nih, berarti bukan dia lewat nih di timeline jadi gitu Bang. Iya lewat ya. Lewat dan nih. kelihatan angkanya juga Kelihatan signifikan, angkanya. tiba-tiba 10.000, 20.000 langsung 50.000, 100.000 langsung cepet kan. Iya betul. Signifikan tuh. Signifikan betul Bang. Itu memang apa ya, gue pas lihat juga kok bisa Arif kepikiran akademi FYP itu. Maksudnya tiba-tiba itu tapi udah dipikirin sebelumnya kah atau memang pertama iseng-iseng aja, lempar-lempar aja gitu? Saya dari awal tuh awalnya iseng-iseng ya, sama sih kayak iseng-iseng begitu. Tapi yang video kedua tuh saya bilang kayaknya kita ini harus seriusin nih karena menurut saya nafasnya lumayan agak panjang nih yang begini karena kontennya kita tergantung apa yang viral. Iya, enaknya itu sih anjing emang. Gue juga tai kepikiran. Jadi lagi. apa yang naik nih? Jadi Aldi tuh mikirnya kalau misalkan kita kan ada brainstorming pagi-pagi Bang. Pagi-pagi yuk coba FYP mau apa? Gitu kita sama-sama HP-nya giniin. Oh ini nih lagi naik. Udah kita cari setupnya apa. Kayak gitu. Misalkan nih, aduh kenapa kau sedih? Iya saya ini ada PNS yang lamar pacar saya. Soalnya kan dibanding-bandingkan begitu. Kenapa gak dibanding-bandingkan? Sedih. Harusnya kau nyanyi. Dibanding begitu kasih setup gitu Bang. Oh. Iya ya gitu. Gitu. Pola kreatifnya, maksudnya perjalanan kreatifnya gitu aja ya. Gitu-gitu aja Bang. Maksudnya dari lo as a coach gitu, pelatihnya, terus Iya. habis itu dia anak buah lo di akademi ini. Iya. Dia ngakuin apa salah. Yang Salah. bener harusnya begini. Iya. Gitu aja itunya, Gitu-gitu tekniknya aja. ya. Gitu-gitu aja Bang. Kadang juga bosan juga cuma dia. Kadang di komen
nggak FYP nih bang, kalau video lain bang, kadang video stand up saya upload, kayak maaf bang nggak FYP gitu. Tapi kau komen bang sate. Anjing berarti kan lo lihat. Iya berarti kan kau lihat. Apalagi kalau yang komen-komen yang ternyata sepi apa kukira sepi ternyata baru upload. Iya, tolong dong. Itu jangan dipakai-pakai. Iya bangsat lo. Iya. Anjing gue kesel setiap baca itu. Kukira sepi ternyata baru upload. Iya. Apalah itu. Nah itu kadang dibalik-balik bang, kukira upload ternyata baru sepi. Gitu. Itu standar Gitu. netizen lah. Iya benar gitu ya. bang. Dan TikTok ini ada pengaruh signifikan di 20 sekarang, Rip. Kan waktu itu gue pernah bilang ke siapa ya gue cerita ya, ya anjing Arif rajin banget nih main TikTok. Terus ada yang ngomong gini, ya itulah konsekuensi berkeluarga mal, apapun harus jadi uang gitu. Betul, Ya betul kan? setuju. Nah itu maksudnya ada pengaruh signifikan gak semenjak TikTok ini Ada ke bang. job lu gitu? Ada bang, jadi misalkan nih saya nggak ada job stand up dari konten TikTok atau endorse yang masuk tuh, ya karena Akademi FYP dia lihat bang saya mau konsep ini dong di produk kami. Kayak gitu bang, jadi Ada lumayan ada bang. Oh. Ya misalkan nih kami mau Akademi FYP dong di endorse-nya kami nih gini. Jadi briefnya dari mereka tuh karena biasanya dia screenshot kami mau dong yang viewers yang ini nih. Dia langsung tembak anjir. Kita juga kaget kita nggak bisa juga ya menjamin bakalan begitu viewersnya. Ya kan, Apalagi kalau iklan. Nah sampai sekarang tuh di bulan depan bang nih. Ya. Akademi FYP itu dapat kelas di ini Fofes Anjing. Makassar. Ada itu ya? Ada. Jadi ada Ernanda Putra, terus ada Ungu pembicara, kami ada bertiga di situ. Ya keren banget Ngapain ya. di situ? Iya tapi Itu, Bang. dikira ini banget sekolah Iya, beneran dikira gitu. sekolah beneran, Bang, betul. Kan lu soalnya bikinin bajunya tuh. Iya benar. FYP-nya tulisnya FYP gitu. FYP. Iya kan? Iya benar. Nah kami tuh sudah daftarkan juga bang di Haki Akademi FYP. Wah Jadi bagus, keren tuh. Itu bener netizen Iya, yang lagi iya. nonton nih sekarang kalian nih. Itu wajib banget apapun itu kalau kalian sekarang content creator jangan Iya. nggak didaftarin kan kalau gue nanti nangis nggak perlu karena itu bercanda. mau orang nanti bikin nanti nangis ya biarin aja. Kalau Iya, lu iya, penting. Iya makanya FYP-nya pun bukan FYP, EFYP gitu bang. Ya supaya nggak kena dari ininya TikTok. Iya gitu. Karena ada beberapa tuh konten kreator kasihan juga sebenarnya sih. Itu ide awalnya dia, tapi diambil sama TV, cuman diplesetin dikit saja. Iya. Ada tuh, jadi kayak aduh sayang juga sih gitu bang. Dan lu tuh Akademi FYP ini tidak ada potensi untuk ditiru sih, Rip. Maksudnya ditiru dalam pengertian gini, karena tolol banget ya emang. Tolol, bener. Konten tolol memang bang. Bagus. Nggak, potensi kan kalau kita review, ada cerita horor keluarga dibunuh, Iya. kalau ketika itu kan gue juga bisa bikin. Betul. Kayak ada cerita horor gini, kok bisa gue bikin. Ya kan? betul, Atau bisa. enggak review film. Wah, Pengabdi Setan 2 jelek banget guys Iya, gitu. misal. Itu mah semua orang bisa gitu. Itu betul. gampang. Tapi kan Akademi FYP ini ada ide kreatif ya gitu loh. Dan Iya, nggak iya. orang pun gua aja pas nonton anjing kenapa gua nggak kepikiran ya. Tapi lo kepikiran gitu. Iya, Makanya iya, jadinya perlu dipatenkan karena ini bisa aja Akademi FYP diambil orang. Iya jadi IP ya bang. Iya Jadi walaupun IP. nggak bisa ditiru sama mereka ya pasti ini Iya. ngikutin Arif Brata nih Benar, gitu. benar. Tapi yang kreatifnya keren sih. Iya tapi ya itu bang, maksudnya kalau di TikTok tuh kita tidak bisa bilang ini 100% ide saya nih. Misalkan kita punya konten satu nih yang meledak, itu kan trennya bakal diulang sama orang kan bang. Dan itu wajar-wajar saja kalau di TikTok bang. Kayak misalkan ini kontennya ini ditiru, itu sudah tidak bisa bang. Karena beberapa ada yang mention, ada orang yang pakai konsep itu juga, jadi saya bilang mau ditegur juga ya sudahlah kayak itu. Dibiarin mengalir Iya, aja. mengalir aja gitu. Artinya itu tuh berarti nyampe ke dia tuh konten saya, alhamdulillah berarti dia suka dan akhirnya dia bikin konten kayak begitu. Bahkan ada yang jualan mobil nih bang, mobil. Saya kan suka lihat mobil-mobil tua, mobil klasik. Ya. Saya lihat tuh lewat di FYP saya. Honda Civic ini hashtagnya Akademi FYP bang. Kenapa hashtagmu Akademi FYP pak? Ya kan supaya naik juga. Iya, Hashtag kan menentukan. Itu makanya kok ada hashtagnya gitu. Karena saya juga uploadnya tidak pakai hashtag, udah tuh kayak misalkan Adi belajar ini udah saya gitu aja bang.
Uploadnya juga tidak Nggak ada hashtag tuh ya? Tidak ada bang. Berarti sebenarnya hashtag itu tidak terlalu signifikan juga lah ya? Iya betul. Kayaknya ya. Iya Iya, tidak iya. terlalu juga bang. Ya ada cuma lu tulis caption aja tiba-tiba tetap viral aja kok. Iya benar. Berarti memang udah video FYP lu yang awal kayaknya nih kalau bener kayaknya netizen lebih ngerti lah. Iya, Kayaknya iya, iya. video lu FYP pertama itu orang suka banget sehingga sekali dia ngeklik ID lu Iya, iya. itu kayaknya nanti akan terus FYP di lu di mereka yang iya. ngeklik lu. Kayaknya algoritmanya kayak gitu. Setuju bang. Karena saya juga kadang misalkan nonton sampai habis, terus cari lagi nih kan biasanya ada lanjut part 2. Ya. Lanjut part 2 cari mana part 2-nya nih paling bawah lagi kan. Iya. Akhirnya itu kontennya aja FYP lagi sama saya kayak gitu-gitu. Bang. Iya mau nggak mau Mau karena nggak mau. sekali ada yang viral apa langsung naik. Tapi memang TikTok itu biasanya buat konten creator yang baru langsung di FYP-in dulu tuh Rip. Oh biasa begitu Ya bang. kayaknya ya supaya dia semangat ininya nih. Ternyata Semua tuh bikin kontennya ya. Semangat besok-besok ya. ternyata nggak lagi. Kok FYP sekali aja anjing kalau nggak FYP lagi. Berarti itu kayak MLM juga ya. Iya, Ngasih MLM. harapan dulu sih di kita. Iya. Konten pertama pasti langsung FYP. naik tuh. Naik Tapi ya? nanti kedua ketiga mulai tuh cuma yang awalnya 10.000, 20.000, konten kedua cuma 26. Udah kayak 20. udah mulai wah udah dikasih harapan. Gue Iya. berapa kali ngeliat sih ada yang dikasih harapan di awal gitu Rip. Oh, awal-awal naik, Heeh. lama-lama kayak wah, iya sih dari 100.000 ke 26 anjir kayak Iya. sini saya lebih dari 26. Iya makanya jadi itu termasuk ya maksud gua Akademi FYP ini lumayan brilian lah. Kan gua ada podcast juga kemarin sama Bang Valen kan. Iya. Dia bilang kata Bang Valen kan ada 3 hal penting tuh yang kalau jadi yang terbaik, jadi yang pertama atau jadi yang terunik gitu. Nah kalau Bang Valen itu jadi yang terunik karena komentator udah banyak, cuma dia nggak mungkin jadi yang terbaik. Yang pertama apalagi nggak mungkin. Jadi dia Betul. terunik, jebret, dia keluarin jebret gitu kan, Iya. kata-kata jebret gitu. Nah lu tuh termasuk ada di teori itu. Kalau yang pertama nggak mungkin. Kalau Iya. maksudnya kan TikToker sudah banyak Udah yang banyak sudah sekali, viral. Bang. Betul. Jadi yang terbaik ya nggak mungkin lah. Iya masih banyak yang lebih Kita oke. sama Jessica Jane aja kalah kan. Joget-joget doang gitu udah. Iya. Wow, ratusan juta sama selos juga kan. Ais, betul. Kalah lah kita gitu. Tapi kalau jadi yang terunik masih ada peluang. Masih ada peluang. Akademi FYP termasuk yang terunik lah Amin, di amin. antara semua konten creator yang lain. Iya. Gitu makanya penciptaan kreatifnya ini perlu gua kulik sebenarnya. Iya, Tapi iya, tadi lu udah bilang bahwa itu juga ada dari circle lo juga. Iya benar. Lu main sama Apos, lu main Iya. sama Bintang Emon, dari situ baru kepikiran. Jadi nggak langsung satu malam anjing bikin konten apa ya. Ternyata konten itu tercipta ketika kita juga nongkrong sama teman yang satu frekuensi ya, maksudnya Betul, sesama TikToker. Iya betul. Bahkan kadang kalau misalkan kita mikirnya sendiri tuh malah lebih pusing bang. Mendingan kita duduk ngobrol apa begitu. Nanti kan ngalir. Oh ini bisa juga nih dijadikan ini. Itu tuh lebih enak kayak begitu bang. Lebih kayak bikin materi stand up juga kan sebenarnya. Iya, Komut kan. Kalau ngobrol tuh ada muncul premisnya. Nah sama kayak konten di TikTok, Instagram manapun itu pasti begitu sih bang ngobrol sama orang dulu. Kalau sendiri aja kayak aduh bentok apa ya? Karena masih ada batasan kayak takutnya kurang ini, takutnya menyinggung ini, takutnya enggak lucu gitu-gitu. Kalau sama anak-anak juga enak bang. Ya tapi tetap lu awalnya tetap nge-scroll TikTok dulu kayak Iya, biasa kan, pengguna dulu kan. Iya, pengguna Dari situ dulu. anjing bikin apa ya gitu. Karena Aco juga sempat bikin kan Aco. Iya, bener, Yang bener, ngobrol-ngobrol Ardit juga pernah tuh beberapa Iya, kali iya, betul, gitu. betul. Tapi ya enggak Aco beberapa kali sih masuk FYP gua juga, cuma enggak se FYP lu sama Oza. Itu naik terus tuh. Kayak anjing ada lagi Akademi FYP. Karena unik tadi Rip. Sama lebih ke Bang Aco ada kesibukan bang. Saya nggak ada. Bang Aco bikin film. Iya, kan? aduh, iya bener Sibuk lagi. sama yang lain. Saya ngapain? Iya Sudah lah lagi. fokus di situ aja bang. Aduh bener lagi dia masih bisa dibilang itu ya. Masih sibuk bisa. ya. Iya. Kalau misalkan dia mau bikin atau seriusin kontennya Bang Aco tuh lucu banget menurut saya bang. Itu lucu Bang tuh. Aco tuh orang yang menurut saya Kreatif. diksinya tuh lucu-lucu sekali bang. Emang dia spesialis Iya. diksi. Lucu-lucu sekali tuh pikiran kayak kok bisa kepikiran ini tabrakan dan membuat saya ketawa begitu. Nah, apalagi stand up-nya kan begitu modelannya. Dimasukkan jadi konten sketsa lebih lucu lagi.
Iya. Ya kan bener. dia cuma bikin kontennya yang kayak gitu kan, yang apa yang hal yang tidak boleh dilakukan ketika memesan McD gitu Iya kan. benar. Itu kan di stand up what if ya bang. Iya itu kan lucu banget. Rif. Tapi ide itu sekali lagi Iya. itu pun masih bisa diambil orang. Masih bisa ya? Iya. Lu masih bisa bikin apa yang tidak boleh dilakukan ketika masuk masjid Betul, atau betul. apa yang tidak boleh dilakukan ketika main futsal. Iya, Masih betul. bisa gitu. Gue juga masih bisa bikin itu. Iya. Jadi idenya itu dicuri orang untuk yang kayak gini deh, sesimpel orang nanya di jalanan gitu. Itu kan pertamanya kan si siapa temannya Selos tuh. Yang dia lu bisa jawab ini ngasih duit 500.000 yang Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. atau enggak dia pakai plang. Gue lupa lagi namanya, itu temennya Yang Selos baju tuh. hitam-hitam itu bang. Iya gue lupa pokoknya Yang ini. temennya Selos Guys, tuh. kirim rekening 100.000 gitu-gitu bang. Iya ada lupa gue juga. Tapi Iben. Siapa? siapa? Iben. Iben. Nah, iya. Iben kan yang awal-awal Iya, ke jalan betul. terus kan nanya-nanya ke orang, tapi kan habis itu banyak yang niru. Banyak, Bang. Bahkan sampai ke Citayam Fashion Week aja ada yang banyak banget yang niru dan sama trafficnya sama banyak. Iya, betul. Walaupun dan orang bisa aja lupa, oh ternyata Iben mungkin yang awal-awal atau mungkin gua salah juga, ternyata ada yang lebih awal lagi daripada Betul. Iben. Iya. Ada juga. Nah, cuma kan kalau Akademi FYP kalau gua bikin langsung ketahuan. Ini Arif Brata. Gua deh kalau misalkan jadi Oza bikin yang kayak kepikiran tuh yang apa sih Oza tuh suka overthinking. Iya. Kan Oza banget, nggak mungkin lah gua. Benar. Itu berarti idenya pure dari kalian, udah nggak mungkin bisa diambil. IP-nya jelas gitu ya bang. Iya, IP-nya jelas, makanya Iya, itu yang gue bilang keren. Tapi ada nggak sampai sekarang tuh yang orang nggak tahu lu stand up comedian, malah taunya lu tiktokers ada? Ada bang. Jadi beberapa kali yang nyapa tuh, bang, FYP dong. FYP dong. Nah, saya pernah ke Makassar tuh bang beli kue. Oh, Kue terus kasirnya itu cewek. oh. Dilihat-lihat saya begitu bang. Lihat kan. Saya bilang, mbak ini resel mayo saya bayar kan. Dia bilang mau FYP tidak, gitu bang. Berarti ini udah kena tuh ya? Iya tuh. Hebat ya. Mau FYP tidak. Terus dia bilang, ada kan kasih karyawannya ibu bang. Dia tunjuk, bu guru FYP nih. Ibunya bilang, oh golongan berapa deh? Dia kira guru penjaskes, guru matematik. Golongan berapa? Mana ada guru FYP? Karena ya dia pikirnya tuh guru bang, guru FYP. FYP itu apa? Ada yang bapak-bapak tiba-tiba dia tegur saya, FYP itu apa? Dia tanya begitu, anak saya suka nonton gitu bang. Oh, ada yang udah nanya gitu orang Iya, tua ya? karena dia bingung FYP itu apa, anak saya suka nonton gitu. Gue yakin lu pasti lagi terkenal banget, Rip. Apalagi soal TikTok ya, masa orang pasti kalau lagi jalan di luar sana pasti banyak banget yang minta foto ngomongin FYP. Gue aja zaman nanti nangis aja, Iya. gue lagi sholat tarawih, nanti nangis gitu-gituin. Iya. Apalagi lo lah yang Akademi FYP, bahkan di konten lu aja tuh ada beberapa yang udah verified sering komen, mau gabung bisa nggak? Mau gabung Iya, bisa ada nggak? beberapa gitu. Saya bingung juga ini collabnya gimana gitu bang. Iya, tapi lu bisa bikin Iya. Akademi FYP, lu Tapi- bikin sekolahnya kali. Bikin aja, Rip. Iya. Karena saya sempat ngobrol sama Bang Arif Muhammad. Ah. Dia tuh kayak ngobrol serius gitu bang. Nah ini Akademi FYP mau dibawa kemana nih seriusnya? Saya bilang gak serius bang, ini konten tolol. Iya, Enggak, terus, ini terus. bisa kok dipotensi kok dibikinin apa gitu. Nah setelah dari situ ngobrol, makanya saya bikin alma mater, bikin kaosnya. Itu sold out pada saat saya buka PO pertama bang. Oh, si bajunya. Si bajunya. Oke. Terus ada juga kayak flash gitu bang. Jadi nanti tuh beli baju dapat flash gitu, tapi fotonya dia kayak murid FYP gitu bang. Nah, itu bisa dibisnisin tuh. Tapi habis ngobrol dari Bang Arif Muhammad itu, ini bisa diseriusin nih gitu. Nah iya, minta dia investor, jadi investor. Oh iya Amin. bisa nih, Bang Arif ayo langsung. Iya, bilang Bang Armu, Iya. gue mau dong lu jadi investornya gitu. Iya, Karena memang bisa tuh ya. Akademi FYP ini punya potensi untuk, walaupun awalnya dari yang tolol ya, memang kadang-kadang tuh sesuatu yang tolol bisa jadi sesuatu yang keren juga. Amin. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk lu buka kelas beneran sebenarnya. Iya. Nanti kan pengajarnya bisa aja pengajar bener aja yang Iya, tentang dunia benar. sosmed. Tapi kan lu nggak butuh ngajarin orang, lu Betul. cuma mungkin guru tamu atau apa mungkin gitu ya. Makanya nih saya bingung nanti ngisi acara yang Fofest itu bang. Saya ngomong apa nanti? Ya. Karena kalau dipikir nih bang, ada beberapa yang mau masuk untuk di Akademi FYP itu mau bikin konten juga bareng atau promo acaranya. Tapi menurut saya Akademi FYP itu bisa bagus ketika saya kadang sama Adi berdua aja bang. Iya. Polanya itu. Jadi Adi yang lugu, saya yang marahin. Terus misalkan saya ada isian-isiannya tuh bang. Kau bilang ini dulu di. Nah kita cari lucunya dulu tuh bang.
Oh jadi sebelum lu tag itu lu briefing dulu si Adi. Iya. Pokoknya karakternya kan udah dapet. Itu Iya. awal pencarian karakter sebelum kita ngomongin skrip tadi. Awal pencarian karakternya gimana tuh? Pencarian karakternya memang orangnya begitu sih aslinya. Oh aslinya Aslinya emang begitu lugu. lugu-lugu. Terus kita bagaimana nih militer harusnya nih kita. Nah berarti responnya kau itu harus lebih takut, lebih kayak anak baru begitu, kayak di ospek lah begitu. Ada diskusinya awal kayak gitu ya? Ada diskusi di awal kayak begitu, terus habis itu kita cari nih apa ya nih, kan kita sudah dapat dulu tuh misalkan apa ya, kalau rame lanjut part 2, ini apa nih setupnya? Oh saya bilang nih, kalau kau di endorse terus barangnya tidak rame bagaimana? Oh saya promo lagi bang, promo lagi pak. Tapi kalau sudah rame, nah kalau sudah rame alhamdulillah. Bukan begitu. Kalau harus sudah rame lanjut part 2 gitu. Oh. Jadi ada setup yang kita bangun dari apa yang sudah viral dulu bang. Oke, teorinya gitu ya. Teorinya Berarti gitu, Bang. setupnya dulu. Iya. Misalkan tadi setupnya adalah dibanding-banding ke. Iya banding-banding Nah, jadi apa yang lu lakuin tadi? Berarti setup dulu dibanding-banding ke. Iya. Punchline-nya apa? Punchline-nya itu kan sebenarnya fakta yang dibanding-banding ke itu. Setupnya yang dibangun bang, dicari ceritanya untuk mengarah ke banding-bandingkan. Apa ya dibanding-bandingkan? Oh ini dibanding-bandingkan nih sama orang lain karena ada pacarnya gitu-gitu bang. Oh yang tadi ya? Yang tadi. Oh misalkan si Adinya ngomong, aku baru diputusin nih. Iya, galau gitu-gitu, nih. Bang. Gini, ini mah jangan dibanding-banding ke. Iya gitu. Kau cuman begitu harusnya nyanyi dong. Nah pukul-pukul kiri kanan Ya tuh. baru banding-banding. Iya, Oh gitu gitu, caranya. Bang, gitu, Jadi Bang. cari dulu keywordnya adalah dibanding-bandingkan. Iya. Oh kira-kira apa nih banding-bandingkan? Oh mantan sama Iya. itu baru dimasukin itu ya. Jadi kadang tuh sehari kita mikirin apa lagi yang viral nih. Misalkan lagi viral nih sampai bawah, sampai bawah. Nah oke Ya. itu satu. Terus apa lagi closingnya apa gitu. Jadi sampai bawah itu kita cari sebelumnya. Bagaimana murid pelajarannya? Kamu sudah sampai mana? Saya sudah sampai menghafal ini pak. Nah itu harus lurus dulu jawabannya bang. Masa kalau sudah ditanya sampai mana, kau jawab sampai bawah. Gitu, Sampai bawah. Gitu. Oh, lu Gitu, Bang. sebelumnya jadi guru tuh nggak kepikiran habis nonton apa atau apa, langsung kepikiran di tempat aja nih kayaknya harus jadi guru deh. Iya langsung. Oh Bang. langsung gitu ya? Kalau itu langsung ya waktu itu ya. Langsung ya, Bang. langsung oh ini militer nih harus jadi militer nih. Tapi yang kami pikirin itu adalah alat pukulnya. Alat pukulnya itu sebisa mungkin jangan yang keras gitu. Kayak Iya. kardus, kertas gitu-gitu aja. Tapi dengan begitu alhamdulillah sampai sekarang tuh TikTok tidak ini juga sih bang. Kayak oh ini konten kekerasan tidak bang. Iya nggak di take alhamdulillah. down. Tidak, alhamdulillah bang. Ya karena mukulnya juga kan. Cuman respon ibunya di Makassar tuh. Kenapa katanya? Dia bilang, nak kau itu tidak sakit nak dipukul begitu. Ya demi viral mah. Nyari duit sekarang Demi viral susah. mah gitu. Demi nyari duit ini bingung kita. Karena kan suara Monik di sini bang. Iya, Dipukul bener. begini pasti besar suaranya. Iya jangan ya. Oh ada ini ya clip on ya. Clip on di sini pukul jadi lumayan besar suaranya. Dia pikir sakit begitu. Itu pakai Bang. kamera apa handphone ngerekamnya? Kadang handphone, kadang kamera juga bang. Lah, Saramonic-nya masuk dari mana kalau dari handphone? Kalau Saramonic tuh, kalau dari handphone saya tidak pakai Saramonic, langsung aja bang. Oh, kalau yang pakai Saramonic tuh Iya. berarti pakai kamera. Pakai kamera. Cuma dimiringin. Iya. Di Oh. modelin begini nih bang. Iya potret begitu bang. Iya. Itu anjing. Ya memang makin lama lu harus upgrade equipment kan Iya, karena betul. kebutuhan biar enak orang dengernya. Tapi Iya. kalau misalkan nanti suatu hari nanti Akademi FYP udah nggak viral ya. Iya. Nah, lu udah sekarang udah mikirin mau ngapainnya nggak Rip? Atau belum? Pikirin sih bang. Apa rencananya Rip? Kalau Nah. misalkan udah nggak viral? Kalau udah nggak viral sih paling tetap stand up sih bang. Tetap stand up tuh kan kalau kita bikin acara tetap ada uangnya. Iya. Tapi kalau untuk kontennya yang akademis FYP sudah tidak viral lagi, mungkin yang orang tidak tahu tuh dari konten Akademi FYP itu cuma salah satu dari konten saya bang. Oh, ada beberapa YouTube ada konten. beberapa, ada balorang untuk YouTube, terus ada beberapa sketsa yang baru-baru ini adalah yang saya bikin sama anak-anak tuh ini konten kreator nanggung. Jadi judulnya konten kreator nanggung, sketsa-sketsa begitu aja sih bang. Karena menurut saya kalau sketsa tuh kayaknya panjang sih ininya. Ya. Tergantung ininya apa? Maksudnya penulisan skrip atau idenya aja sih bang.
Iya, soalnya kalau Akademi FYP sama kayak ada episode sama Coach Justin. Coach Justin tuh idenya tidak mungkin habis karena bola ada terus. Bola ada terus. Nah, ya, betul. Oza juga tidak mungkin kehabisan ide karena keresahan yang baru selalu ada terus. Kejadian Indonesia tuh ada aja kejadian-kejadian yang bikin kita pengen kita resahkan lah, kita mau omongin, jadi nggak akan habis lah idenya. Ya, Akademi FYP juga termasuk yang mungkin FYP sampai bawah sudah nggak viral atau banding-banding kayak udah nggak viral, tapi masih ada yang viral yang lain, masih ada ininya sih namanya. Iya, benar, Bang. Tinggal dari lu nya aja. Ada treatment khusus nggak yang lu persiapkan untuk lu bertahan hidup bertahan lama ininya kontennya? Kalau treatment khususnya kalau dari saya sendiri ada, Bang. Kalau dari saya sudah pasti kita harus nempel dengan apa yang lagi naik. Tapi dengan nempelnya kita itu jangan seperti orang lain, sudut pandangnya itu harus berbeda gitu, Bang. Itu yang pernah Bang Adri bilang, gue tuh nonton konten lu karena lu tuh misalkan ada yang viral, lu naikinnya dengan sudut pandang yang berbeda. Misalkan waktu itu ada McD yang lagi rame kan, soal BTS itu orang ngumpulin, nah sketsanya itu terus. Nah saya coba ngambil dari sudut pandang ininya Bang, pegawai McD-nya yang sampai ketiduran dia masih iya McD 1 gitu. Dia tuh suka banget yang itu. Nah dia bilang itu tuh masih enak gitu kalau misalkan sudut pandangnya itu berbeda dari yang lain. Tetap kita manjat dengan konten yang lagi naik ini, Bang. Tapi kita coba dari angle yang berbeda. Oke, misalkan apa yang lagi viral ya? Contohnya sekarang lagi viral apalagi sih banding-banding ke? Iya, banding-banding ke. Nah, kalau misalkan terlalu banyak kayak gitu, kadang saya tidak terlalu ini, Bang. Jadi tidak terlalu bikin. Jadi soalnya intinya teorinya adalah ketika ada yang lagi viral, tinggal kita cari pembedanya apa gitu ya? Pembedanya apa? Misalkan lagi viral ini, terus orang sketsanya ini semua, atau parodinya modelannya begini semua nih, Bang. Kita ambil point of view yang lain. Iya, misalkan yang Bang Kemal tadi nonton tuh yang sayangku merajuk. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang viral di TikTok itu adalah soundnya yang aslinya, video aslinya yang didubbing. Orang-orang cuman goyang-goyang ini. Oh ya, cuma ngomong aja pakai sound itu ya. Merajuk dia guys. Iya, gitu merajuk dia guys. Nah, saya bikin yang versi saya betul saya gitu. Saya dengar nadanya dia, oh ini naik turunnya begini nih, impersonate. Makanya komennya, oh mirip banget nih nadanya gitu-gitu, Bang. Sampai sedetail maskernya yang yang putus dulu terus saya ikat lagi. Nah saya suka tuh komen-komen orang yang nemu aja yang saya usahakan gitu. Misalkan saya usahakan detail-detail kecil itu ya. Detail kecil tuh saya suka. Kayak aduh ininya lagi, ada yang notice nih gitu. Berarti apa yang kita lakukan untuk pekerjaan kita tuh ada yang notice ada gitu ya. Ada yang notice nih gitu. Gitu. Berarti secara nggak langsung ya teori apa yang lu dapatkan as a komika stand up comedian tuh berlaku di TikTok ya? Berlaku banget, Bang. Di konten apa yang paling signifikan berlakunya dari teori? What if misalkan. Yeah. What if itu berarti dijabarinnya kayak bagaimana jika misalkan contohnya kayak Aco ya tadi, bagaimana jika apa yang tidak boleh dilakukan ketika pesan McD. Ya, nah itu kan what if ya. What if. Oh ini nggak boleh. Bagaimana jika ada orang yang pesan kayak gini? Reaksi penjualnya gimana? Reaksi penjualnya gimana? Kayak gitu-gitu, Bang. Dan itu yang saya terapkan, ada pernah konten di TikTok tuh yang singkat sekali. Jadi saya cuma stitch videonya orang stitch. Jadi ada nih orang naik skateboard, lompat, slow-mo, terus dia nabrak kaca, Bang. Kameramennya dari belakang gini. Set, saya stitch. Saya jadi kameramen terus saya bilang, Bang ini yang dipencet yang mana ya? itu what if, bagaimana jika dia kalau sudah hantam dia punya kaca terus kameramennya tolol, belum kerekam. Iya belum kerekam, gitu-gitu modelan itu sih, Bang. Sesimpel itu kalau pola dari apa stand up gitu, Bang. Jadi kebanyakan di Akademi FYP juga what if itu. Jadi kayak bagaimana kalau jadi guru ini mengajarkan TikTok tuh bagaimana, sampai waktu itu kan ada berita, Bang. Sekolah luar negeri mau menerapkan kurikulum TikTok. Nah iya itu yang jadi bagus Akademi FYP-nya makanya. Terus habis itu saya ambil berita itu dari Volkatif kalau nggak salah. Terus kebetulan saya mau show waktu itu di kampus. Anak-anak stand up ada di situ. Ruangannya kampus, Bang. Saya bilang minta tolong nih bikin konten dong. Jadi kalian duduk semua. Saya masuk, Bang. Selamat pagi murid-murid. Semua berdiri langsung pargo gini, Bang. Selamat pagi.
Itu sama lagi Pak. Terus tanya-tanya hari ini yang mana nih? Maaf Pak, hari ini dia nggak masuk soalnya dia lagi di endorse gitu-gitu Bang. Kayak itu lucu banget sih yang pas ada masuk kelas itu, Iya. terus ketawanya ketawa beneran. Ketawa beneran. Jadi Tapi saya adinya tetap ada di situ ya. Iya. Jadi ada yang komen, "Bang, gimana cara ngumpulin itu mahasiswa?" Saya bilang itu anak stand up semua. Mau aja begitu, anak stand up Makassar. Oh itu semua yang di ruangan itu ya? Iya. Stand up Makassar ya? Stand up Makassar. Iya pada nahan ketawa. Gitu-gitu itu yang lucunya gitu. Iya. Karena lu ngalir aja ya. Ngalir aja Bang. Itu itu one take oke aja berarti nggak ada take 2 kali karena Tidak ada, Bang. kelucuannya pasti berkurang ya kalau take 2 kali setuju. ya. Karena rata-rata akademi HPP itu one take oke udah selesai. Mau ada ketawa, mau salah-salah hajar. Iya. Karena saya nggak, misalkan Aldi tuh kameramen yang dia tidak bisa apapun pasti ketawa dia. Iya Ketawa. terkenal Aldi kan. Aldi Iya. maksudnya itu kameramennya nahan ketawa nahan lucu ketawa. banget. Karena Gitu. saya tidak tanya dia saya mau ngapain nanti. Jadi oke action deh, saya tiba-tiba parga begini dia kayak anjir kau bilang dong kalau memang begitu di awal bilang dong. Ya nggak bisa lah kan Iya. lebih lucu begitu. Lebih lucu justru. begitu. Nah itu makanya jadinya Iya, kameramennya pun jadinya masuk ke komentar netizen. Iya. Adinya juga masuk, Masuk. elunya juga masuk. Jadi kayak semuanya ada kontribusinya. Ada kontribusi alhamdulillah. Gue sering Bang. baca loh kayak komentar apa namanya kayak Respect, dia bilang, Bang Kemal, wah respect, kameramennya ya karena FVP terus Oh, salah respect. juga gue ngetik klik itu salah gue itu ngeklik salah Salah, salah tuh ganggu banget ini. Meraju dia guys Meraju dia. jadi itu apa Iya, iya, namanya komen-komennya. komennya gue baca Iya. lucu banget nih selalu kocak ketika kameramen nahan ketawa Iya, nahan ketawa. terus Iya, benar. gue akhirnya nonton lagi dari awal kayak oh iya emang kameramennya nahan ketawa. nahan ketawa. Detail loh netizen tuh sampai tahu Detail, kameramen benar. ketawa loh. Serius Bang, itu tuh betul-betul netizen tuh detail. Jadi sebisa mungkin itu kita bikin yang ini kayaknya lucu nih, yuk bikin aja. Dikit aja sentuhannya. Iya. Orang-orang pasti kalau yang nonton dan perhatiin dari awal pasti dia notice gitu Bang. Iya. Nah itu kan adalah konten lu yang berhasil ya Rip ya. Iya, Bang. Lu pasti sebelumnya bikin konten-konten yang gagal juga dong. Iya, betul. Ada berapa konten yang gagal sebelum konten FYP Akademi FYP Rip? Banyak sih Bang. Kayak Apa? sketsa lepasan begitu banyak juga. Oh yang cuma sketsa biasa Sketsa ya. biasa sama istri biasanya kayak sedikit aja komennya atau viewersnya nggak banyak, tapi ya menurut saya ukurannya misalkan gagal itu kayaknya sih tidak ada ya, karena saya sudah nyemplung di TikTok ini atau sosmed ini apapun mau itu sedikit mau apa yang penting kuantitasnya Bang, upload saya terus. Ada tuh contohnya Bang, si siapa, Stephen Wongso itu anak komika juga. Ya. Dia bikinnya, dia hajar algoritma Instagram 5 kali dalam sehari. Iya, 5 kali dalam sehari dia. Sampai sekarang followersnya banyak, tapi ya maksudnya kontennya tuh mungkin di segmented juga ya Bang. Orang-orang yang Surabaya kah atau apa yang lucu, karena menurut saya biasa aja tapi rajin followersnya banyak Bang. Nah, dan tetap Naik, ada Bang. hasilnya. Dan tetap ada hasilnya. Jadi menurut saya enggak ada lah konten gagal itu. Yang penting kalau gagal ditimbun aja, nanti bikin konten lagi baru. Iya, soalnya kan Gitu aja, anak-anak zaman sekarang ini kalau mau viral tuh yang gua concernnya adalah sebenarnya kita tuh banyak ngalamin kegagalan dulu gitu loh, Rip. Maksudnya Banyak, Bang. bikin konten yang salah. Iya. Gue termasuk orang yang nggak konsisten juga kadang-kadang bikin konten. Iya. Misalkan ini nggak works, gue langsung ganti konten apa. Iya. Gue termasuk yang kayak gitu. Oh iya. Jadi iya. perjalanan menuju ke konten-konten gue yang sekarang itu ya banyak lewatin fase yang wah ini kayaknya Iya, nggak iya, works benar. nih. Kita pelajarin dulu maunya netizen apa. Iya. Dan kalau konten ini idenya dari Adri juga sama kayak lu tadi. Oh iya. Iya Adri kayaknya banyak ngasih ini dah ya. Banyak, Bang. Untuk Bang Adri. kita itu banyak ngasih ini. Terima kasih loh Adriano Colby loh. Bang Adri memang pengamat dia, kan tiba-tiba komen di DM gitu-gitu. Iya, Bang. karena dia suksesnya di situ aja. Dia udah sukses di layar kaca, dia tidak sukses di depan kamera, dia suksesnya untuk pengamat dan ngasih Iya. advice aja udah. Iya, Adriana benar. Colby, makanya banyak orang tuh yang nggak ngelihat sisi yang lainnya, bahwa tadi lu bilang si Stephen Wongso aja rajin terus kan. Rajin terus, iya. Dia hajar algoritma Instagram Iya. 5 kali sehari, akhirnya bisa juga naik. Bisa juga naik, gitu. iya. Karena menurut saya ketika kita punya konten dan responnya biasa aja Bang, dan kita tinggal itu sayang Bang, karena
kalau dilihat ya podcast Kesel aja itu pertama kali naik kalau setahu saya itu pas pandemi soal membahas apa ya? Ada satu ya dia viral McD banget. yang tutup ya apa ya? Iya kalau nggak salah itu termasuk. Orang yang marah-marah. Terus wah ini bagus nih. Pas saya lihat episodenya sudah 100 lebih bang. Iya iya. Bayangkan itu naiknya di episode ke 100 100. lebih begitu. Jadi itu kan tidak membuat dia kayak episode 1 kurang nih, gantilah. Tapi kan itu tidak membuat itu Oza tuh langsung kayak capek begitu bang. Tapi kalau memang dia suka ngomel-ngomel ngoceh-ngoceh begitu bikin saya terus bikin ada pasti nanti momennya bang naik. Iya. Karena Oza dia tuh emang udah suka sama ngomel-ngomelnya Iya, itu suka udah. bicara ya. Nah, kalau lu termasuk yang suka main Akademi FYP ini termasuk suka. Maksudnya lu suka apa sih yang lu suka bidang viralnya kah atau yang lu suka perjalanan kreatif menuju ini terus dikomen banyak orang, impactnya atau apa sih yang lu bikin suka sama bidang itu gitu? Sukanya karena ya itu komedinya memang bang. Menurut saya itu mukul-mukul begitu terus ngelihat reaksi Adial diketahui itu saya suka bang. Ya dan abis itu komentar netizen ya yang lu Iya bikin komentar suka. netizen bikin suka lagi, bikin kita kayak ayo apa lagi nih bikin. Gitu bang. Karena terasa sekali kalau misalkan kita sudah jarang upload nih. Akademi FYP sudah jarang misalkan lewat 3 hari saja bang. Ngupload lagi tuh lama sekali baru bisa naik lagi tuh. Lama Iya, tuh. iya. Jadi harus diajar tiap hari. Aja tiap hari. Ketak, Tapi capek juga sebenarnya. Makanya saya selingin dengan apapun itu konten yang lain-lain. Yang penting jangan Akademi FYP. Walaupun mungkin Akademi FYP berpotensi untuk viewersnya besar atau orang suka. Tapi ya takut juga bang tiap hari dicokokin itu orang bosan juga takutnya bang. Ya jadi strateginya lu Akademi FYP misalkan hari ini, nah 2 Iya. hari kemudian ini upload apa dulu Iya betul. supaya nggak ini orang nggak bosen ya. Iya, sama kalau setahu saya kan belum ini verified kayak Bang Kemal kan. Yes. Iya, ada centang biru kan. Komennya begitu. Walaupun FYP tapi tidak centang biru, biasanya komen-komen gitu tuh. Ada tuh ya. Iya ada. Nah katanya tuh kita harus ikutin tren apa yang lagi ada di TikTok. Jadi di kolom apa itu searchnya biasanya kan ada hashtag sama-sama belajar atau hashtag ini kemerdekaan. Katanya kami para konten kreator harus ikut serta dalam itu. Itu supaya apa tuh? Supaya naik viral apa supaya verified? Bisa viral juga kalau yang belum verified bisa lebih cepat katanya. Oh jadi Kayak gitu. kita lihat dulu kita search ya. Ya. Ada hashtag apa yang rame. Iya. Kita bikin konten dari situ. Iya betul. Dan itu masukan dari ini nih teman saya Samuel. Samuel yang sering bikin konten seberapa kaya ini gitu-gitu. Ada yang dia masukannya itu bang katanya ikutin hashtag yang ada TikTok dulu. Jadi ada teori itu lagi ya. Banyak sih teorinya. Enggak yang kalau yang lu tangkap sekarang algoritma TikTok menurut lu tuh gimana Rip? Kalau algoritmanya harusnya upload jam segini atau hashtagnya terus apa? Kalau upload jamnya kan dari masing-masing yang saya dengar tuh beda-beda bang. Kalau Bang Kemal tadi bilangnya habis maghrib, terus ada juga yang bilang pagi-pagi aja, pagi-pagi orang baru buka HP, langsung muncul tuh pasti macam-macam juga bang teorinya. Tapi saya tuh betul-betul TikTok tidak ada jamnya. Saya lagi upload, udah nih diedit sama Aldi, oke langsung upload sore, siang upload. Kalau kurang ya sudahlah tinggal aja gitu bang. Oh jadi nggak kontennya udahlah biarin aja. Iya, karena menurut saya itu TikTok lebih gampang walaupun misalkan followers kita lebih besar, tapi terlihatnya tuh kalau di Instagram masih kecil begitu bang. Beda. Iya. Nah saya tuh lebih apa ya? Lebih konsen kalau Instagramnya. Aduh kurang lucu nih. Masalahnya komik-komik senior banyak yang follow. Malu. Ya, gue juga malu. Kalau makanya apa yang ada di TikTok stay di TikTok aja lah. Stay di TikTok. Nggak usah lah masuk. Iya malu. Soalnya kita tuh termasuk komika yang lumayan cukup upgrade masalah sosmed juga lah. Iya betul. Maksudnya kita tuh termasuk banyak kok yang nggak aktif. Maksudnya kayak ya udah stand up comedian aja atau enggak dia ikut konten sama orang lain gitu. Iya banyak juga dan itu tidak ada masalah. Dan nggak ada masalah. Iya benar. Cuma kan lu Oza tadi gue bilang bintang Emon Iya. kan kayak Marcel deh misalnya kita ngomongin Marcel. Marcel kan ikut orang nih. Iya. Viral karena dia ada di TV terus kan. Betul. Nah kita kan nggak ada di TV terus. Kita hokinya tidak sebagus Marcel. Iya, betul. Lucu tidak selucu Marcel. Betul. Makanya kita sadar diri harus ngapain bikin konten sendiri. Iya. Iya kan mau nggak mau lah. Iya, Cara kita bertahan begitu. Cara kita bertahan. Harus bikin konten sendiri nih. Karena kita nggak selucu Marcel untuk di TV. Iya betul. Ya kan? Jadi ya kita dan selama itu menurut kita senang ngelakuinnya tidak ada masalah juga bang.
Iya ya, tapi lu pernah putus asa nggak soal bikin konten ini kayak anjing kayaknya udah nggak jalan gua nih, kayaknya udah stop aja. Ada pernah kepikiran gitu nggak sebelumnya atau enggak? Kalau saya sih alhamdulillah tidak ya Bang. Walaupun pernah ada omongan tuh influencer bakalan mati nih karena ada influencer digital yang dibuat oleh Korea. Jadi ada tuh kayak avatar gitu Bang. Jadi bisa di endorse dan dia kan tidak bakalan mati kalau yang kayak begitu. Saya bilang enggak mungkin lah. Saya tidak ada takut-takutnya. Saya tuh kadang sakit hatinya. Kalau misalkan nih ada ide terus saya tidak eksekusi Bang. Di eksekusinya sama teman-teman yang lain. Kayak anjir itu idenya lagi kayak begitu. Itu Gitu. yang lo takutin ya? Itu yang saya takut. Dan beberapa kali. Dan itu sah-sah aja karena orang berpikir kreatifnya bukan cuma saya. Mereka juga pasti berpikir kreatif juga kan. Saya bilang aduh iya bagus nih. Kalau kita lebih duluan. Yang Citayam Fashion Week itu yang masih diwawancarain begini nih Bang. Aldi menyeletuk, yuk kita ke sana yuk. Banyak kayaknya orang-orang keren-keren di situ. Nah kita pakai baju apa kayak di situ. Dari sebelum yang rame Bang. Lah nantilah. Pas rame kayak aduh jangan deh mana. Akhirnya nggak jadi-jadi ya? Iya nggak jadi karena sudah banyak juga yang bikin. Tapi tidak masalah sih. Oh ya udah aman lah. Iya jadi mungkin masukan saya ya buat teman-teman konten kreator atau apa. Iya. Kalau sudah ada di kepala eksekusi aja langsung. Jangan ditahan. Jangan ditahan sudah. Karena yang berpikir begitu bukan cuma kau. Itu Itu yang berpikir begitu bukan cuma kau. Jadi harus cepat apapun kepikiran Iya, asik hajar aja. Iya. Jangan nunggu nanti-nanti. Iya, yang penting udah naik aja dulu gitu. Apapun itu bentuk videonya ya. Iya, yang penting kau suka dan menurut kau lucu dan apa ya maksudnya ya udah kau memang bidangnya di konten kreator ya sudah hajar aja begitu Bang. Orang tua ada respon nggak soal konten-konten ini atau nggak? Apa kau buat itu? Tidak. Kalau Akademi FPU tidak ya. Yang paling dia suka tuh kalau yang Haji Rati itu yang soal konten Makassar itu Bang. Jadi orang tua jadi tua, jadi ibu-ibu dia tuh suka. Tadi mama lihat tuh komen di ini gitu-gitu. Jadi video saya di-share di grup WhatsApp-nya dia. Gitu-gitu Bang. Jadi nggak ada orang tua nggak ada apa-apa ya komen-komen Tidak ada apa masalah, iya. dan support aja ya. Support aja dia. Istri nggak ada masalah. Jangan malu-maluin keluarga kita lah. Lebih support lagi dia. Kamu mau makan dari mana? Kalau tidak ada masuk Makarizo. Nah itu ada masa. Ini Makarizo anjing. Kalau tidak mau belanja di Sephora. Makan dari Akademi APP. Nggak, ada nggak perdebatan sebelum sama istri tuh sejauh ini sempat ada konflik gak selama bikin konten ini dari istri kayak jangan lah atau istri lebih kayak ngebebasin aja ayo sok bikin yang penting ada duitnya gitu. Ngebebasin tapi ada beberapa yang menurut dia janganlah yang kayak begitu. Kalau saya tuh sering jadi perempuan, dia tuh kayak janganlah yang kayak begitu-gitu tuh. Oh dia tetap ada include yang masalah itu ya? Iya kayak kalau bisa jangan yang pakai jilbab jangan, bahaya. Oh ada sempat bikin ya? Iya ada Bang kayak misalkan jadi ibu nih yuk kita pakai jilbabnya dia tapi dia bilang jangan deh bahaya yang kayak begitu. Oh itu dong konten kondangan dong? Iya ada. Iya. Tapi Itu, kalau viewersnya banyak dia santai-santai aja. Ya itu banyak itu gimana tuh penciptaan kreatif itu? Kok kondangan kepikirannya dari mana? Itu kan audionya itu sudah viral di TikTok Bang. Iya terus? Viral di TikTok terus. Nah itu yang saya cari tuh. Oh bagaimana nih kita pakai audionya yang sudah dibuat sama orang itu. Saya tidak tahu siapa yang bikin itu ya. Pokoknya respect lah yang bikin audio itu. Nah sampai semua video-videonya diupload dengan musik itu. Saya bilang gimana ini ya. Oh bagaimana kalau kita tipe-tipe orang keundangan aja nih. Oh dari lu tuh idenya berarti ya tipe-tipe yang kondangan aja nih. Udah tuh dari mereka ada masukan. Saya tuh pernah lihat ini tim ambil piring. Oh iya oke itu satu. Buka jalan. Jadi masukannya dari anak-anak juga. Oh tapi ide awalnya dari lu dulu. Iya. Jadi langsung nih gimana caranya? Oh kita kondangan karena musiknya kayak kondangan Kayak ya. kondangan iya. Dan itu kayaknya lagu ini. Lagu Bugis Bang. Lagu Bugis ya? Iya kalau itu sampai ada yang nyanyi itu lagu Bugis. Kalau yang ini konten lu yang main keyboard ada penyanyi fales itu. Kau terlalu lagi. Iya. Itu gimana asal muasal bikin itu? Bikin aja udah kayak jadi keyboardis gitu. Ya karena kan bapak saya punya iya. itu kan. Kan kita tahu dah. Itu kan. Nyokap lu aja ini kan apa? Biduan. Biduan. Iya betul. Saya tahu. Oh tahu banget nih. Jadi semua orang bikin soal dia dubbing soal lagunya itu. Saya bilang
kalau cuma dubbing agak kurang nih, mending bikin itunya aja sketsanya. Oh, Gitu, Bang. itu lucu banget tuh. Gue yang paling ingat tuh awal masuk FYP gue itu. Oh itu. Yang itu yang main ku terlalu lagi. Iya. Sosok ngerokok. Itu Respect. penyanyi itu yang pertama bikin FYP itu, belum Akademi FYP tuh. Oh belum. Belum. Iya, Bang, Itu iya, dulu Bang. baru Akademi FYP masuk terus sampai Siap, sekarang. siap. Wah, respect Abis itu banget, sama yang respect. itu tuh mau ngasih tahu buat IKEA itu kayaknya mati jadi IKFA anjing, awal lucu banget nih IKFA. Tapi alhamdulillah IKEA sekarang sudah nyala lampunya. Iya, Sudah ada nyala. IKFA itu aja gue aja lucu banget nih Arif coba. Respect, Bang IKFA Kemal, gitu. respect. Nah ini lu ada tips gak buat konten creator ya? Nanti terakhirnya si Adi mau gue suruh jadi ini ya, apa masuk dia ngetes lu Akademi Boleh, FYP ya berdua di boleh, sini. Ya. boleh, Tapi ada tips gak buat konten creator kalau misalkan dia mau FYP atau dia mau apapun itu lari FYP sih terutama sih, ada tips gak buat mereka? Videonya lebih singkat gitu. Oke, Jangan lebih. terlalu panjang. Mungkin misalkan bikin video nih. Yang pertama tuh openingnya misalkan kalau menjelaskan jangan terlalu lama. Sama yang paling penting tuh audionya Bang. Audio tuh harus jelas banget. Jelas. Karena orang kan pasti dengar walaupun gambarnya bagus. Sama ada yang bilang kalau misalkan videomu itu terlalu jauh. Misalkan satu badan itu berpengaruh Bang. Oke. Jadi mendingan padat aja. Misalkan video penjelasan film kah atau kamu suka masak atau apa, usahakan gambarnya itu padat nih headroomnya itu begitu. Iya, Jangan iya. terlalu jauh ke atas. Oh. Katanya begitu. Tapi kalau saya sih bikin saja dulu, tidak usah Mikirin ini teknis. teknis apa segala macam. Yang penting ada idemu, eksekusi, hajar aja begitu Bang. Jangan nunggu nanti ya. Iya, yang saya bilang tadi Nah, itu sih Bang. itu semoga buat para pengejar FYP bisa karena ada yang sampai deh, Bang gimana Bang, saya sudah lama banget jualan di online belum saya bilang ya Allah sampai segitu aja ya. Iya, tapi buat para pejuang FYP itu Respect. proses kreatif itu harus dipikirin banget. Iya, betul. Tadi kan udah dikasih insight sedikit dari Arif bahwa kita harus cari pembedanya, jadi apanya Iya. supaya langsung kepikiran. Nah, ini untuk menutup podcast ini kita ada sketsa Akademi FYP. sketsa dong. Ada sketsa. Adi ke sini Ada nih. di sini, Bawa Adi. kursinya. Gokil, Naik gokil. sini aja. Sini, Nah, Adi. bawa kursinya bawa. Ini mikrofonnya nih. Aduh, bentar ya. Nah. Nah ini dia nih teman-teman nih, muncul juga dia kan. Coba kau lihat dulu frame-nya itu. Tuh, Geser masuk. apa Arif tuh? Iya, masuk nih. Iya tuh, kan? masuk ya. Ih, di. Nah ini meraju dia. Meraju dia. guys. Ini ngambek dia guys, ngambek dia. Nah ini ya, ini jadi Akademi FYP nih ya. iya. Ya geser dulu nih. Gokil. Sekali lagi terima kasih buat Arif Brata Sama-sama Bang Kemal, terima kasih sudah banyak. mau datang ya di podcast gue ini, yang idenya dari Adriano Colby juga. Ini untuk menutup episode kali ini ada Akademi FYP dari Gokil. Adi dan juga Arif Brata. Dipakai dulu nih. Gokil, pakai dulu nih. Nah, bagus. Ya langsung ini dia untuk closing acara ini. Bebas berkarya aja ya Adi. Bebas berkarya loh. Bebas berkarya loh. Adi, apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kamu dari tadi sudah keluar keringat dingin saya lihat-lihat. Iya, saya cari-cari referensi. Oh. kamu nervous kah? Nervous. Dari kapan kau tahan? Dari tadi situ. Sehabisnya itu kentang. Salahnya guys. Kalau ditanya dari kapan kau tahan, jangan kau bilang begitu. Dari kapan kau tahan? Saya ulang sekali lagi. Dari tadi. Satu kali lagi ini gelas. Lihat baik-baik ini gelas ada di sini. Dari kapan kau tahan? Dari siang. Allah Akbar. Kalau ada bilang dari kapan kau tahan? Semalam, dari semalam. Semalam ku tahan semalam. Itu tuh. Kalau kau misalkan nih ditanya, kau bisa tidak kasih tembus jarum di sini? Saya bilang bisa. Kau bilangnya apa? Saya bilangnya buktiin dong. Maksudnya? Coba lihat. Maksudnya apa kan? Kau jelas-jelas. Saya bilang nih, saya kalau ini jarum masuk, saya kasih kau iPhone. Kau bilang apa? Saya bilang ini. Aduh guys, minta maaf. Ini guys, minta maaf ini kasihan. Kalau dibilang begitu ada jarum masuk ke badanmu, kau bilang ente nih ngade-ngade nih. Ada aja ente. Iya.
Ente nih kadang-kadang. Kadang-kadang. Terima kasih. Salah lagi. Salah ya saya. Oh, makasih banyak abangku.